Materi kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-49 dari 60 topik. Prinsip internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Bagian pertama, kebijakan kriminalisasi dalam UNCAC. Korupsi bukan lagi menjadi kejahatan yang bersifat national crime, melainkan sudah bertransformasi menjadi transnational crime. Hal ini merujuk pada sifatnya sebagai kejahatan yang borderless, atau tanpa batas. Melihat realita demikian, banyak kerjasama, baik yang sifatnya bilateral atau multilateral dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia guna memberantas korupsi, khususnya ditujukan dalam hal perampasan terhadap hasil korupsi. Beberapa kerjasama internasional yang fokus terhadap korupsi diantaranya, 1. Inter-American Convention Against Corruption, 1996, atau Konvensi Pemberantasan Korupsi Antar Negara Amerika. 2. The Convention on the Fight Against Corruption Involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of European Union, 1997, atau Konvensi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan pejabat masyarakat Eropa atau pejabat-pejabat negara anggota Uni Eropa. 3. The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction, 1997, atau Konvensi Pemberantasan Suap bagi pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional. 4. The Criminal Law Convention on Corruption, 1999, atau Konvensi Hukum Pidana mengenai korupsi. 5. The Civil Law Convention on Corruption, 1999, atau Konvensi Hukum Sipil mengenai korupsi. 6. The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, 2003, atau Konvensi Uni Afrika dalam mencegah dan memberantas korupsi. 7. The United Nations Against Transnational Organized Crime, 2003, atau Konvensi PBB mengenai kejahatan terorganisasi transnasional. Beberapa konvensi internasional di atas menegaskan bahwa korupsi bukan menjadi masalah bagi suatu bangsa saja, melainkan sudah menjadi musuh bersama. Dengan demikian, mutlak diperlukan kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia guna memberantas dan mencegah korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas suatu bangsa. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957, yaitu melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 11/1957 tentang mensita dan merampas barang, dan telah diubah sebanyak 5 kali. Akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember tahun 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi, atau United Nations Convention Against Corruption UNCAC, yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui resolusi nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Kemudian, pada tanggal yang sama, PBB menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap perang melawan korupsi sekaligus menegaskan peranan UNCAC dalam mencegah dan memerangi korupsi. Dalam perkembangannya, UNCAC mulai berlaku pada bulan Desember tahun 2005 dan Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada tahun 2006, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Dilihat dari maksud dan tujuan dibuatnya UNCAC, paling tidak ada 3 maksud dan tujuan, yaitu 1. Untuk memajukan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk memberantas korupsi yang lebih efisien dan efektif. 2. Untuk memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi, termasuk pengembalian aset. 3. Untuk memajukan integritas, akuntabilitas, dan manajemen yang seharusnya dalam soal-soal publik dan harta publik. Landasan yang menjadi dasar terkait kebijakan meratifikasi UNCAC dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yaitu 1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. 2. Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi, bahwa kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik. 3. Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meratifikasi UNCAC. Dengan diratifikasinya UNCAC oleh bangsa Indonesia, hal ini memiliki konsekuensi yuridis bahwa bangsa Indonesia terikat secara normatif dengan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC. Ratifikasi UNCAC merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut adalah, pertama untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Kedua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Keempat, mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Kelima, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC. Itulah materi topik ke-49 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.